kita makan kue lebaran, makan makanan lebaran, apa? Wah, darah tingginya kumat. Wah, gula darahnya naik. Itu kolesterolan loh. Nah, yang penting adalah khususnya untuk red meat ya, daging merah kayak kambing, sapi ya, bok lah ini ya, daging merah istilahnya. Dia daging ini mengandung namanya karnitin ya, khususnya asid karnitin, peningkatan pembentukan TMAO ya, yang memicu peningkatan tekanan darah. Jadi jangan lebaran pantang makan ya, kecuali Anda sudah tadi punya hipertensi yang parah, makan saja cuma 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, umat manusia seluruh dunia, kita bertemu kembali dalam sesi asik membahas masalah makanan. Kali ini saya akan menyampaikan nasihat ya, saat nanti Idul Fitri, ini masih beberapa hari lagi kita menjalani puasa ya, semoga ini bermanfaat ya. Akhir Ramadan ya, nanti akan mempertemukan kita dengan Idul Fitri yang ditandai, yang penting adalah dari sisi makanan ya banyak makanan gitu kan. Semua makanan dibuat. 10 hari terakhir ini orang sudah sibuk membuat kue dengan segala bentuknya. Kalau di kampung dulu ada nastar, kemudian ada putri salju, kue yang kembang yang ada nanasnya itulah ya, semacam itu. Dan kalau di pelosok lagi masih kita temuin rengginang, ingat dulu, jipang ya, kacang bawang favorit. Nah ini biasanya kalau sudah disajikan orang pegang sudah susah lepasnya. Ada untir-untir, nah sagon. Dan biasanya jarang ketemu ya kalau di Lampung, mungkin lapis legit ya, itu sudah mewah termasuknya. Dan juga kalau di perkampungan Jawa di Lampung masih kita temuin jenang ya. Dan kita tahu ya, nanti kita pelajari dari semua ini apa ciri khas ya, komponen utama yang selalu digunakan pada berbagai makanan lebaran ini. Karena saat ini nanti berkaitan dengan makan nggak sih ya, gitu. Karena hubungannya dengan ketakutan orang terhadap dampak kalau pas lebaran kita makan ini, aku darah tinggi, diabetes, kolesterol dan sebagainya. Nanti kita akan terangkan. Karena itu kita harus kenali apa yang biasa kita konsumsi ya. Ini kue-kue yang sering kita temui ya. Tentunya banyaklah macamnya, apalagi sekarang ya, banyak kuliner ya, kue-kue yang banyak dijual. Orang yang kita tidak perlu sibuk buat ya. Terus dari sisi makan beratnya, favorit nih rendang, opor ayam ditemani lontong. Ada beberapa mungkin menampilkan sate, tapi jarang. Tapi 2 ini, rendang dan opor lah. Nanti biasanya ditemenin kering tempe ya, dan sebagainya. Minumannya apa? Kalau dulu ingat limun ya, sirup ya. Dan terakhir ini muncul ya, sudah lama lah ya, muncul misalnya minuman bersoda yang terkenal ya, yang sekarang disuruhkan untuk libur dulu katanya karena program boikot kaitan dengan genocida di Gaza. Saya kira perlu diikuti itu ya. Tapi umumnya ya itu minuman segar ya yang biasanya ikut disajikan, atau bahkan sekarang umumnya minuman air putih yang ke dalam kemasan itu yang mungkin ukuran yang kecil atau yang ukuran 250 ml. Nah, baik, kalau kita mau membicarakan dampak ya terkait dengan mengkonsumsi makanan tersebut, maka kita bisa lihat dari ciri tadi ya, di kue-kue tadi itu umumnya menggunakan tepung terigu, nastar dan sebagainya. Atau kalau nggak terigu dia pakai tepung beras ya. Kalau rengginang pakai nasi ya, ketan biasanya ya, dodol itu ya. Yang lain menggunakan tepung
terigu ya, kemudian campur gula sampai manis gede lagi, itu manis sekali ya, pasti itu. Nah, itu ada margarin ya, ada beberapa menggunakan santan seperti yang bilang tadi saat buat dodol ya. Tentunya dia lupa bumbu-bumbuan termasuk dalamnya garam, telur ya, telur yang banyak, semua pakai telur. Nah, untuk makanan lauk-laukan ya itu tadi lauk, utamanya daging pasti, daging ayam, kambing jarang ditemui ya. Dan masaknya pun mereka menggunakan santan ya, dan juga bumbuan yang lain. Nah, apa sih mitos yang sering ditakutin saat lebaran? Karena kita makan kue lebaran, makan makanan lebaran, apa? Wah, darah tingginya kumat. Wah, gula darahnya naik. Itu kolesterolan loh. Gak apa-apa, nanti kita lihat. Apakah kita perlu was-was dengan ini? Perlu diingat ya, lebaran itu paling pol 3 hari. Ya, paling pol 3 hari. Pertama, kedua, ketiga, keempat sudah mulai sepi. Ya, sudah habis makanan-makanan yang disediakan. Nah, itu tadi bahan-bahannya. Tapi secara umum dari sisi gizi, ciri umum yang penting dari makanan tapi adalah high energy. Artinya kandungan energinya tinggi. Kenapa? Karena yaitu bahan bakunya dari pati-patian, gula, lemak dan sebagainya. Nah, kemudian ciri yang lain nggak ada sayurannya loh. Ya, jadi dia akan sedikit mengandung serat pangan, juga vitamin dan mineral, kecuali untuk opor dan itu mungkin protein tinggi. Tapi yang lain rata-rata rendah, lebih tinggi pada kandungan energinya karena lemak yang tinggi dan gula yang tinggi ya. Kalau yang rendang no opor ialah proteinnya tinggi ya, protein tinggi. Tapi jangan lupa dia juga menggunakan banyak lemak ya, lemak dari santannya itu, dan juga bumbu-bumbuan ya, ada rempah dan sebagainya, dan juga garam. Nah, lalu apa iya dia akan menyebabkan darah tinggi? Baik, ingat ya, 3 hari paling pol. Sebenarnya kalau kita bicara darah tinggi, itu resiko yang mungkin yang menyebabkan orang menjadi darah tinggi kumat. Itu satu karena kandungan garamnya yang tinggi, Na ya, NaCl. Kemudian untuk khusus daging, misalnya kalau dia daging olahan ya, tapi kita jarang, kita pakai daging segar ya, bukan kornet dan sebagainya. Kalau yang seperti itu biasanya ada pengawetnya yang dari nitrit. Nah, itu juga bisa menyebabkan darah tinggi. Tapi kita abaikan karena itu hampir menggunakan daging sedar. Nah, yang penting adalah khususnya untuk red meat ya, daging merah kayak kambing, sapi ya, bok lah ini ya, daging merah istilahnya. Dia daging ini mengandung namanya karnitin ya, khususnya asid karnitin. Ini di usus besar, kemudian di hati juga akan dirubah menjadi TMAO namanya, atau trimethylamine and oxide. Ini itu bisa memacu apa namanya peningkatan tekanan darah. Jadi memang harus diakui bahwa bahan-bahan tadi yang saya bilang selalu pakai garam ya, tapi sedikit kalium karena nggak ada buah sayur, kita sampai tidak menggunakan itu. Kemudian ini tadi tingginya karnitin pada daging merah ya, sapi, kambing sebagainya, yang menyebabkan peningkatan pembentukan TMAO ya, yang memicu peningkatan tekanan darah ya. Nah, apakah hanya itu? Sebenarnya sih darah sendiri kompleks sebabnya ya. Penyebab darah tinggi mekanismenya kompleks. Tapi komponen yang berpeluang meningkatkan darah tinggi seseorang adalah khususnya 2, sodium tadi sama TMAO ya. Nah, ini memang untuk orang yang darah tinggi yang sudah mempunyai penyakit riwayat darah tinggi yang harus hati-hati ya, karena darah tinggi itu relatif ya, tidak ujuk-ujuk istilahnya, dia termasuk yang bersifat degeneratif. Maka sebenarnya untuk konsumsi di lebaran saja untuk orang yang normal tidak masalah, karena kita punya homeostasis yang bagus ya, dalam kadar yang
wajar. Apalagi kalau kita masih muda, ya. Nanti saya tunjukkan jurnal yang menunjukkan pada anak muda itu justru bagus, justru memperbaiki tekanan darah. Ya, sekali lagi, ketakutan darah tinggi memang ada komponennya, itu garam dan daging yang mengandung karnitin, ya, yang bisa menyediakan pembentukan TMAO namanya. Ini bisa memicu peningkatan pembuluh darah. Hanya memang yang harus care, yang harus hati-hati adalah mereka yang sudah kena. Kalau kita masih normal, nggak akan ujuk-ujuk kita juga darah tinggi. Ya, ada mekanisme yang hemostasis yang bisa mengontrol tekanan darah kita. Ya, nah, kalau bagi Anda yang suka darahnya emang udah biasa tinggi, berhati-hatilah, batasilah konsumsi dagingnya dan sebagainya. Ya, jadi yang sehat makan aja. Itu. Nah, ini saya buktikan red meat, ya. Ini ada jurnal tahun 2002, ya. Hypertension, ya. Tadi ada 3, ya. Dari jurnal ini ada 3 yang disebabkan tadi. Tapi tadi 1 garam, kemudian pengawetnya yaitu nitrit, dan ketiga TMAO-nya. Tapi nitrit kita karena fresh enggak. Nah, jadi 2 ini yang memungkinkan dia menjadi penyebab darah tinggi. Kemudian bagaimana dengan ayam? Itu kategori daging putih atau white meat. Nah, ini ada jurnal yang menunjukkan. Ya, kalau dia unprocessed, ya dari istilah dia proses meat dan unprocessed, ya. Kalau unprocessed itu ya yang segar, yang proses itu yang sudah dikalengkan dan sebagainya. Ya, kalau kita yang pakai diolah masa itu namanya unprocessed, ya. Nah, untuk yang unprocessed yang kita konsumsi dagingnya, ya, daging ini justru beneficial effect. Ya, ada efek menguntungkan, ya. Kalau konsumsi daging putih tadi, ya, dari ayam, poultry lah, ya, itu terhadap faktor resiko kardiometabolik, diantaranya ya salah satunya darah tinggi, ya. Jadi ya mungkin yang sudah punya darah tinggi, ya, hati-hati, ya, beralih ke daging poultry, ayam. Bahkan sebenarnya tadi kenapa yang sehat embat aja, karena ada bukti, ya, untuk mereka yang tumbuhan, ya, untuk mereka yang anak-anak dan dewasa itu justru ya konsumsi yang tepat, yang terukur, ya, jangka panjang ini bukan cuma 3 hari, itu justru bisa menurunkan tekanan darah, bisa menormalkan tekanan darah baik sistolik maupun diastoliknya, dan juga bisa menurunkan tingkat kegemukan dan meningkatkan tinggi badan, bayangin, ya. Jadi buat anak-anak yang sehat dewasa makan, ya, khususnya tadi daging dan opor, ya, kaitannya dengan darah tinggi. Baik. Kemudian kalau buah dan sayur udah jelas, ini buktinya jurnal tahun 2023 bahwa memang buah dan sayur itu bisa mencegah, ya, hipertensi. Jadi ya kalau memang memaksakan mereka yang sudah punya resiko atau sudah mengidap hipertensi, ya, imbangilah dengan buah dan sayur, ya, untuk menetralisir peningkatan akibat tadi adanya NA dan TMAO. Nah, kemudian takut lagi? Gula darahnya naik, kolesterolnya naik. Sekali lagi 3 hari loh. Artinya mungkin iyalah, ya, spontan, tetapi ingat, lemak tinggi, kalau kita makan gula pasti gula darah kita naik, tetapi ada homeostatis, pengaturan, kita masih insulin kita normal, masih bisa itu, ya. Kemudian dislipidemia naik juga, tetapi kita punya mekanisme untuk menyimpannya atau memetabolismenya, ya. Sekali lagi, bahwa beresiko bagi mereka depresi, gula tepung, ya, gula tepung itu memang padat energi dan nanti yang diserap dalam bentuk glukosa. Jadi kalau Anda yang sudah punya diabetes, ya hati-hati, nanti kalau melejaknya sampai ratusan, bahaya kan.
Karena Anda udah orang yang sudah kena diabetes memang sudah proses kontrolnya sudah gagal. Jadi sekali lagi nggak usah takut bagi Anda yang sehat, makanlah saja kue Lebaran, ya. Sekali lagi bagi yang sehat makan saja. Karena ini hanya berbahaya bagi mereka yang memang sudah gagal, sudah tidak normal lagi, ya, kemampuannya mengontrol gula darah, begitu juga mengontrol kadar lemak darah. Bagi Anda, ya bagaimanapun Anda harus berhati-hati agar lonjakan gula darah tidak tinggi. Kalau kolesterolnya mungkin tidak akan terlalu tinggi, ya, dengan konsumsi yang disebutkan tadi, ya, jenis makanan yang disebutkan tadi, ya. Kaitannya dengan yang dua, ya, khususnya diabetes dan lipid, ya. Lagi ini bukan karena penyakit yang habis Lebaran kena diabetes, tidak. Ini namanya penyakit degeneratif. Sebenarnya juga dengan hipertensi, ya, dia tidak habis Lebaran kena. Nah, ini pasti sudah proses yang panjang. Karena ini adalah kemeriahan Lebaran dalam rangka kita merayakan hari kemenangan. Bagi Anda yang sehat, nggak usah takut dari mitos-mitos itu, ya. Yang sehat tidak usah takut dengan hipertensi, diabetes, kolesterol, karena Anda konsumsi bersenang-senang paling pol 3 hari. Jadi jangan Lebaran pantang makan, ya, kecuali Anda sudah tadi punya hipertensi yang parah, kemudian punya diabetes yang parah, dislipidemia yang parah. Itu harus Anda berhati-hati, ya. Tip, ya, bagi mereka yang sudah terkena darah tinggi, diabetes, apa mungkin dislipidemia, ya, konsumsi makanan lain yang mungkin bisa mengurangi dampak negatif, ya dari kue Lebaran atau makanan Lebaran itu bisa Anda sertakan, ya. Jadi beberapa misalnya teh, lihat sedang teh itu juga punya sifat antihipertensif, ya, dan juga punya kemampuan anti diabetes, ya, bahkan juga anti dislipidemia, ya. Kemudian juga buah-buahan yang mungkin kaliumnya tinggi, pisang atau kurma, ya kan? Kurma itu tinggi sekali. Jadi kurma, ya, harus bisa sih tetap ada saat Lebaran, ya, untuk memvariasikan ragam makanan yang kita konsumsi sebagai sumber mineral, sumber vitamin, dan juga ada seratnya, ya. Kemudian sayuran, ya. Memang kadang susah kita menemukan sayuran, tapi karena kondisi Anda mempertimbangkan untuk konsumsi itu buah dan sayur, ya, yang praktis yang bisa tersedia saat Lebaran, karena tukang sayur juga mungkin nggak dagang, kan, ya. Jadi mungkin tempe misalnya dalam bentuk kering tempe untuk melengkapi lauk, ya, dan sebagainya. Jadi meragamkan yang makanan itu sebagai salah satu teknik mengurangi dampak, ya, dampak dari apa yang mungkin timbul akibat konsumsi refined karbohidrat tadi, ya, gula, tepung, juga minyak, dan juga mungkin daging. Dengan keragaman itu kita berharap resultan, ya, negatif, dampak negatif dari buah Lebaran bagi mereka, ya, bagi mereka catatannya yang sudah mempunyai masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, dan dislipidemia, itu semoga bisa diminimalisir, ya. Saya kira itu nasihat Idul Fitri yang bisa saya sampaikan. Dengan nasihat ini, satu, Anda menikmati kemeriahan Idul Fitri, kedua, Anda menyenangkan tuan rumah. Bayangkan kalau mau Lebaran sudah duduk sini, Anda pantang, enggak, takut ini, takut, wah, kecewa tuan rumah. Makan saja, cuma 3 hari ini, ya. Demikian saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat Idul Fitri, ya, untuk kita semua. Share, ya, like and share kalau ini bermanfaat, biar semua meriah, semua cepat habis kuahnya di Idul Fitri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.